Halo, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dan juga beserta dengan keluarga kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Gak kerasa kita udah di akhir bulan Oktober tahun 2021. Waktu berjalan dengan sangat cepat dan kita perlu untuk bersyukur dan juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama walaupun secara virtual. Tapi kakak percaya teman-teman semuanya punya kerinduan dan juga semangat untuk belajar firman Tuhan setiap minggunya dan juga rindu untuk bersama-sama kita memuji Tuhan ya. Sebelum kita memulai ibadah, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk datang memuji-Mu dan juga untuk menyembah-Mu dalam ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan kami juga mau dibentuk dan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah segala salah dan dosa kami dan jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan juga berikanlah kami kesempatan pada hari ini supaya kami dapat merasakan kehadiran Engkau bersama dengan kami dalam ibadah ini. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Nyanyikanlah Nyanyian Baru dari NKB 007. Mari kita angkat suara kita memuji Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian yang merdu untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Ya, sorak-sorai untuk Allah kita yang termulia yang bertahta di kerajaan surga.
Teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau mengajak teman-teman untuk menyanyikan pujian yang indah yang menyatakan kerinduan kita kepada firman Tuhan yang begitu indah, firman Tuhan yang begitu menyejukkan, firman Tuhan yang begitu manis untuk jiwa kita. Mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Firman-Mu Tuhan adalah kebun dari NKB 115. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu kembang yang penuh permata mulia. Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah. Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi tambang yang permai dan bintang panduku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah mendengarkan puji-pujian dan juga penyembahan kami. Kami bawa hati kami kepada Engkau, inilah kami yang haus dan juga merindukan firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami dipenuhi oleh sukacita menyambut firman-Mu, dan buatlah kami mengerti akan ajaran dan juga kehendak-Mu bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memohon dan berterima kasih. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu terakhir ini kita belajar dari 2 tokoh Alkitab yang hebat. Yang pertama kita belajar dari Abraham, bapa orang percaya, lalu minggu yang lalu kita belajar dari Ishak, ya, putra Abraham. Nah, hari ini kita akan melanjutkan cerita dari silsilah keluarganya Abraham. Hari ini kita akan belajar dari kisah cucu-cucunya Abraham alias putranya Ishak, yaitu Esau dan juga Yakub. Dikisahkan di Kejadian 25, Ishak dan istrinya Ribka punya 2 anak kembar, punya putra kembar ya, Esau dan juga Yakub. Esau dikatakan sebagai pemburu yang terampil, lalu kemudian Yakub dikatakan sebagai seorang yang sederhana, tenang, dia lebih suka berada di rumah, mengikuti perintah Tuhan, ya, berbeda dengan abangnya Esau. Esau lahir terlebih dahulu. Jadi Esau sebenarnya dia anak sulung. Dan anak sulung biasanya menerima berkat hak kesulungan dari ayahnya. Pada zaman itu hak kesulungan itu menandakan bahwa si sulung itu berhak untuk memimpin keluarga dan memiliki lebih banyak
jumlah ternak serta tanah dan menjamin kesejahteraan keluarga dan keturunannya. Ya, tapi di kisah yang akan kita bahas hari ini ternyata Esau tidak terlalu menganggap hak kesulungannya itu penting. Ya, dia tidak mematuhi orang tuanya serta tidak mematuhi Tuhan. Suatu hari Esau pulang nih dari berburu. Ya, dia masuk ke kemah lalu kemudian dia merasa sangat lapar. Dia menemukan Yakub sedang membuat makanan, lalu dia meminta makanan itu kepada Yakub. Tapi dengan satu syarat, Yakub mau memberikan makanan itu ya. Tapi Yakub meminta supaya Esau menukarkan hak kesulungannya dengan roti dan juga masakan kacang merah yang dibuat oleh Yakub. Yang bikin kita heran, ternyata Esau setuju. Esau mau menukarkan hak kesulungan miliknya diberikan kepada Yakub sebagai ganti dari roti dan juga masakan kacang merah. Nah, Ribka dan Ishak menginginkan yang terbaik nih bagi anak-anak mereka. Mereka sebenarnya sedih karena mereka tahu Esau itu terus melakukan hal-hal yang hanya dia inginkan. Dan Esau termasuk bukan seseorang yang mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, tahun berganti tahun, Ishak semakin tua. Ya, tentu karena berumur semakin tua, panca indera menurun. Sebelum dia mati, dia menyuruh Esau untuk berburu dan memasak hewan untuk dia. Dan untuk dia makan dan untuk Ishak nikmati. Pada kesempatan itu sebenarnya Ishak juga mau memberkati anak sulungnya karena dia sudah tua. Ya, artinya dia ingin memberikan hak kesulungan kepada kepada Esau untuk meneruskan keluarganya. Jadi saat Ishak mengatakan Esau untuk pergi berburu lalu kemudian meminta Esau untuk kembali membuatkan masakan untuk dia, lalu kemudian Ishak akan memberikan hak kesulungan kepada Esau. Ribka istrinya mendengar hal itu. Ribka tahu bahwa itu adalah saat-saat bagi Ishak akan memberikan hak kesulungan kepada anaknya. Nah, karena kasihnya lebih besar kepada Yakub, Ribka mamanya meminta Yakub untuk membawa 2 hewan agar dia dapat memasak makanan sebelum Esau kembali, supaya kemudian Yakub bisa menerima berkat dari bapaknya menggantikan Esau. Yakub kemudian berpakaian nih seperti Esau dan membawakan makanan untuk ayahnya. Karena usianya yang tua, Ishak ya kemampuan penglihatannya tuh menurun. Jadi Ishak tidak dapat membedakan Esau dengan Yakub melalui penglihatannya. Jadi satu-satunya yang diandalkan adalah dia mengenali anaknya dengan cara meraba dan juga memegang. Ya, Ishak mengandalkan indera lainnya untuk mengenali anaknya dan menghampirinya. Akhirnya Ishak diperdaya nih oleh Yakub. Jadi dengan penyamarannya Yakub berhasil memperdaya bapaknya. Dia menyamar seakan-akan dia adalah kakaknya atau Esau. Dan karena penyamarannya berhasil, kemudian bapaknya akhirnya memberkati Yakub dan memberikan hak kesulungan kepada Yakub. Ketika Esau kembali, dia sangat marah terhadap Yakub. Ya, karena kok bisa-bisanya dia menyamar sebagai dirinya lalu kemudian bapaknya percaya dan memberikan hak kesulungan kepada adiknya ini Yakub. Nah, tapi karena tadi sudah terlanjur, nasi telah menjadi bubur, Ishak telah memberikan dan memberkati Yakub dengan hak kesulungan, maka hak kesulungan itu sudah diberikan dan tidak dapat di-cancel ya, alias tidak dapat diulang kembali, tidak dapat dibatalkan. Nah, dari kisah ini ya kita akan belajar hal yang baru. Jadi di sini kita bukan bertujuan untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, apakah Ishak salah karena tidak bisa mengenali putranya, apakah Yakub dan Esau juga benar, apakah Yakub lebih benar daripada Esau atau sebaliknya. Tidak ya. Kita belajar dari kisah ini bahwa kedua-duanya sebenarnya salah. Teman-teman setuju ya? Jadi baik Esau maupun Yakub dalam posisi ini salah. Di satu sisi Esau sebagai anak sulung, dia gak peduli dengan hak kesulungannya. Dalam peristiwa kacang merah tadi nih, dia tuh menjual hak kesulungannya hanya dengan menukarkannya dengan roti dan juga kacang merah. Dia menjual hak kesulungannya hanya karena perut ya, demi perut. Dia menganggap remeh hak kesulungan yang sebenarnya merupakan anugerah dari Tuhan. Hak kesulungan itu sebenarnya adalah anugerah ya teman-teman. Anugerah yang gak boleh dijual, gak boleh ditukar dengan apapun.
Dan siapa yang berani menjual dan menukarkannya, artinya dia meremehkan anugerah dari Tuhan itu. Inilah yang terjadi kepada Esau. Di sisi lain teman-teman, Yakub sendiri memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini juga hal yang salah. Dia bertindak jahat karena dia menuntut sesuatu yang lebih tinggi daripada haknya sendiri. Ya, kita tuh nggak mungkin ya berkata bahwa tindakan Yakub itu betul. Karena tadi kita lihat dia menipu, dia menyamar sebagai kakaknya, dia berusaha untuk memperoleh apa yang bukan haknya. Jadi Yakub bertindak curang dan membuat keluarga menjadi rusak. Kalau kita menganggap tindakan Yakub ini benar, maka kita akan menganggap wajar tindakan-tindakan orang yang berbuat curang. Jadi tindakan Yakub pun di sini adalah salah. Baik Esau maupun Yakub sebenarnya gak jadi teladan ya kalau kita lihat dari kisah ini. Tapi teman-teman, kita mau belajar satu hal yang menarik dari kisah Esau dan Yakub pada hari ini, yaitu tentang anugerah Allah yang berharga. Anugerah Allah yang berharga. Apa yang mau Tuhan ajarin ke kita soal anugerah yang berharga ini? Dalam 2 Timotius 1 ayat 12-14, Rasul Paulus berkata demikian. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Apa yang telah dipercayakan kepada kita oleh Allah dari ayat ini? Ya, yang telah dipercayakan kepada kita adalah anugerah. Anugerah itu pemberian dari Allah ya buat kita semua, dan pemberian itu tidak tergantung pada kondisi kita. Dan sepenuhnya pemberian itu adalah kehendak dan keputusan Allah sendiri. Contohnya nih ya, talenta teman-teman semuanya. Teman-teman di sini pasti punya yang namanya talenta atau bakat. Ya, contohnya ada yang bisa bernyanyi, ada yang jago ngedance, jago pakai komputer, atau lagi misalnya jago di bidang olahraga, punya kepandaian bicara depan umum, punya kemampuan memimpin, kemampuan di satu mata pelajaran tertentu misalnya matematika, fisika. Ya, itu semua adalah talenta, anugerah dari Allah, pemberian dari Allah yang merupakan keputusan dari Allah untuk memberikannya kepada kalian semua. Nah, hal yang pertama akan kita pelajari dari anugerah Allah bagi Esau dan Yakub adalah ya, kalau teman-teman tadi sudah dengar cerita, mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kok bisa-bisanya Yakub justru sebagai tokoh Alkitab yang dipilih Allah sebagai hambanya buat melaksanakan rencana Tuhan buat dunia. Ya, tentu kisah sebagian besar kisah di Alkitab khususnya di Perjanjian Lama banyak mengkait-kaitkan dengan Yakub. Ya, Yakub menjadi sosok yang sangat penting ya, dan Yakub terpilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari penggenapan rencana Allah untuk manusia di bumi ini. Tapi kenapa? Bukannya tadi dari cerita si kacang merah itu Yakub juga sebenarnya berdosa. Ya, Yakub juga kan sudah menipu keluarganya. Dia merebut sesuatu yang bukan haknya. Tapi kenapa ya kok bisa Yakub menjadi hamba Tuhan yang dia percaya? Jawabannya adalah karena anugerah. Lagi-lagi karena anugerah. Ya, Yakub memang bersalah, bahkan jauh lebih bersalah daripada Esau. Tapi dia dipilih dan juga dipanggil Allah untuk melayani Allah. Dan pemilihan oleh Allah ini adalah anugerah sendiri dari Allah. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana Allah memilih hamba-hambanya, ya, memilih nabi-nabinya dari orang-orang yang dianggap berdosa, bahkan tidak layak. Ini artinya walaupun kita merasa berdosa, walaupun kita jauh daripada kelayakan, walaupun kita merasa nggak pantas, kita tidak memiliki hal-hal yang sempurna, tapi Allah tetap membuka dirinya untuk memberikan anugerah kepada kita dan menyambut kita yang tidak sempurna ini. Sama seperti yang terjadi kepada Yakub. Allah pun memanggil kita untuk menjadi hamba dan juga anak-anaknya. Supaya apa? Supaya Allah ingin kita menjalani hidup yang lebih bermakna dalam panggilan-panggilan dari Allah kepada kita. Jadi bukan hanya hidup dalam kesia-siaan, bukan hanya
hidup menjadi orang yang biasa-biasa saja, hidup jadi seseorang yang jauh daripada Allah, yang jatuh ke dalam dosa. Tapi di tengah ketidaksempurnaan kita, Allah membuka dirinya untuk kita datang kepada Dia. Lalu kemudian Allah memberikan anugerahnya kepada kita dan memanggil kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi pelayan-pelayannya. Dan dalam cerita tadi, Allah memilih Yakub, ya, karena Allah membutuhkan seorang hamba yang sabar menunggu. Ya, jadi Allah melihat bahwa Yakub di sini punya kualitas sebagai hamba yang sabar menunggu, ya. Hamba yang mementingkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat ketimbang memilih kenikmatan sesaat. Ini yang dipilih oleh Yakub saat ia menawarkan makanan kepada Esau dan ia meminta hak kesulungan. Ia memilih sesuatu yang lebih penting, yang lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hanya sifatnya sementara. Lalu hal yang lain apa kita yang bisa pelajari dari Esau dan Yakub? Yang berikutnya adalah mengenai pilihan yang mereka ambil. Tadi kita sudah dengar Esau lebih memilih dan juga mementingkan makanan kacang merah. Sedangkan Yakub lebih mementingkan hak kesulungan. Esau menganggap remeh hak kesulungan itu. Padahal hak kesulungan itu apa? Hak kesulungan itu adalah anugerah dari Allah. Lagi-lagi anugerah dari Allah. Dan karena tadi itu adalah anugerah dari Allah, maka tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar, tidak boleh ditukar dengan apapun juga yang ada di dunia ini. Karena anugerah itu sangat berharga, hak kesulungan itu sangat berharga. Siapa yang menjualnya, siapa yang menukarnya, sama dengan meremehkan anugerah dari Allah. Sama seperti kita orang-orang Kristen, ya, kita telah diberikan hak nih sebagai anak raja segala raja, ahli waris dari Allah. Hak ini sesuatu yang sangat bernilai, yang sangat berharga dan mahal. Tapi lihat, banyak di antara kita yang telah menjual kekristenan dan juga iman kita hanya untuk memperoleh sesuatu yang sementara, sesuatu yang sifatnya hanya untuk memuaskan tubuh, memuaskan kedagingan kita sendiri. Sama halnya seperti sop kacang merah Esau tadi, ya. Esau memang bisa, ya, merasakan keuntungan yang nyata, keuntungan yang real saat itu juga. Saat itu dia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dengan dia menukarkan hak kesulungannya, dia mendapatkan makanan, dia langsung merasakan hasilnya. Dia merasa kenyang, dia merasa puas, dia langsung segar. Ya, sedangkan yang namanya hak kesulungan itu sifatnya seperti tidak pasti, bukan tidak pasti, artinya hasil yang akan didapat dari hak kesulungan itu masih akan lama, ya, masih akan dia dapatkan beberapa tahun-tahun yang akan datang, tidak langsung didapatkan sekarang. Hak kesulungan tadi menandakan bahwa ia akan mendapatkan tanah yang lebih banyak, ternak yang lebih banyak, lalu kemudian dia akan meneruskan tongkat kepemimpinan dari ayahnya untuk meneruskan semua keturunannya, dan itu masih akan lama, ya, apalagi mungkin saat itu dia lihat ya ayahnya masih hidup, jadi kemungkinan dia mendapatkan hasil dari hak kesulungan itu masih lama. Lalu dia meremehkan hak kesulungan itu dan dia memilih sesuatu yang sifatnya langsung instan dia rasakan, yaitu makanan itu. Nah, artinya apa? Sop tadi atau masakan kacang merah tadi itu membawa kepuasan yang hanya sementara atau sesaat atau temporary. Sedangkan hak kesulungan itu membawa manfaat yang panjang atau long lasting. Nah, masing-masing pilihan mencerminkan karakter orangnya. Esau, dilihat dari cerita tadi, nggak sabar, ya. Dia lebih milih makanan karena langsung memuaskan perutnya, langsung memuaskan keinginannya. Sementara hak kesulungan tadi ya masih lama terlihat. Dan faedahnya ya nggak tahu kapan terjadi. Mungkin ya masih akan berbelas-belas tahun atau berpuluh-puluh tahun kemudian sampai ayahnya kemudian meninggal. Ya, Yakub di sisi lain memilih hal yang lain. Walaupun dia juga butuh makan, tapi dia lebih memilih hak kesulungan karena sifatnya tadi yang long lasting. Walaupun dia harus sabar menanti sampai pada waktunya nanti dia menikmati dari hak kesulungannya itu, dia lebih memilih hak kesulungan itu daripada makanan yang sifatnya sementara. Teman-teman, kita semua masing-masing sudah diberikan anugerah ya, seperti tadi Esau dan juga Yakub. Semua dari kita punya anugerah dari Tuhan. Coba teman-teman lihat ke dalam diri teman-teman semuanya, apa sih anugerah
apa sih bakat dan juga talenta yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Ya, banyak sekali yang bisa kita lihat daripada diri kita sendiri, betapa Tuhan memberikan anugerah yang berlimpah-limpah buat kita. Sehingga kita boleh ada menjadi anak-anak yang hebat sampai hari ini. Dan dari pelajaran hari ini kita akan memetik 3 sikap yang penting dalam meresponi pemberian anugerah dari Allah. Ya, ada 3 hal penting yang kita akan pelajari dari Esau dan juga Yakub tadi. Yang pertama, ketika kita menyadari bahwa kita menerima pemberian anugerah dari Allah, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada siapa? Bersyukur dan juga berterima kasih kepada Ia yang memberikan anugerah itu kepada kita, yaitu Allah Bapa di sorga. Ya, dengan sikap bersyukur, dengan sikap mengingat siapa yang memberikan semuanya itu, maka kita menghargai pemberian anugerah itu daripada Allah. Lalu yang kedua, percayakanlah anugerah yang Tuhan berikan kepada teman-teman semua kepada Ia yang memberikannya kepada kita. Ya, Tuhan Yesus yang memberikannya kepada kita, maka kita harus mempercayakan anugerah itu kepada Ia yang memberikannya, kepada Allah kita, bukan kepada manusia. Artinya, percayakanlah kepada Allah supaya Allah membantu teman-teman semuanya untuk mengembangkan anugerah yang Allah berikan kepada teman-teman. Membantu teman-teman untuk memanfaatkan anugerah tersebut agar diberdayakan dengan jalan dan juga cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara yang positif, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Dan terutama anugerah yang dari Allah itu teman-teman manfaatkan juga untuk menyenangkan serta memuliakan Allah yang memberikan anugerah itu kepada kita. Ya, jadi yang kedua, percayakan anugerah itu kepada Allah yang memberikannya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, peliharalah anugerah yang telah Allah berikan kepada teman-teman semuanya. Jadi jangan disia-siakan seperti yang tadi telah dilakukan oleh Esau. Jangan ditukar dan jangan dijual dengan apapun yang ada di dunia ini, bahkan yang sifatnya sementara hanya untuk memuaskan kedagingan kita saat ini saja. Kembali kita mengingat kata Rasul Paulus tadi, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Mari teman-teman, kita ambil waktu untuk mengingat-ingat kembali apa anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita hebat, bukan karena kita seseorang yang layak untuk menerima talenta dan juga bakat dari Allah itu, melainkan anugerah ini karena keputusan dan juga karena kasih karunia Allah untuk kita. Allah memilih kita semua tanpa terkecuali, ya, untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Allah, dan Tuhan membekali kita semua hidup di dunia ini dengan anugerah-anugerah itu. Maka jangan sia-siakan kehidupan ini, jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mengembangkan dan untuk memanfaatkan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk kebaikan orang banyak. Ya. Mari teman-teman, kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Ya teman-teman, ayat tadi mengingatkan kita pada satu pujian yang indah yang berjudul Ku heran Allah mau memberi. Mari kita nyanyikan pujian itu untuk menutup perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga
yang ku taruhkan hingga harinya kelak. I know not why God's wondrous grace to me He hath made known, nor why unworthy Christ in love redeemed me for His Son. But I know whom I believed and am persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Hingga harinya kelak. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan memilih kami untuk menerima dan juga menikmati anugerah kebaikan dari-Mu. Terlalu banyak ya Tuhan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami pun seringkali tidak mengingat dan juga tidak memanfaatkannya dengan baik. Namun Tuhan, hari ini kami mau berterima kasih karena Tuhan telah memilih kami untuk menerima anugerah itu. Kami mau setiap hari bersyukur dan juga bersuka cita menikmati pemberian daripada Tuhan. Dan ajari kami supaya kami tidak pernah lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan anugerah itu kepada kami. Bapa, ajari kami juga supaya kami mampu untuk mempercayakan apa yang Tuhan telah titipkan kepada kami itu. Tuhan, kami mau memohon kepada Engkau supaya Tuhan membantu kami agar kami sebagai anak-anak-Mu mampu memanfaatkan dan juga mengembangkan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Apapun bakat dan juga talenta yang telah kami terima daripada-Mu, bantu kami untuk dapat memanfaatkannya, mengembangkannya untuk kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dan ajari kami juga supaya kami dapat mempergunakan anugerah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semakin banyak teman-teman kami dan keluarga kami yang melihat betapa dahsyatnya kasih-Mu kepada kami, sehingga banyak dari mereka yang kemudian dapat bersuka cita dan percaya kepada Allah. Bapa, kami juga memohon agar Tuhan yang membantu kami memelihara anugerah tersebut. Ajari kami supaya kami tidak menjadi anak-anak yang menyia-nyiakan anugerah daripada-Mu. Kami mau ya Tuhan untuk memelihara anugerah tersebut dan tidak akan menjual dan menukarkannya kepada apapun di dunia ini. Kami mau memelihara harta yang indah daripada-Mu. Dan kami tahu tanpa bantuan dari Engkau dan juga dari Roh Kudus, kami tidak akan mampu untuk memeliharanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami butuh pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah membantu kami dalam studi kami di sekolah. Engkau telah memudahkan kami untuk dapat mengerjakan setiap soal-soal yang kami hadapi, tugas-tugas yang kami dapat daripada sekolah. Tuhan telah memberikan kami hikmat dan kepintaran sehingga kami boleh menempuh pendidikan kami hingga pada hari ini dengan baik. Kami juga bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami, orang tua, saudara, guru, teman-teman yang Tuhan hadirkan kepada kami. Tolong ya Tuhan, kiranya memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan sukacita dan berkat yang melimpah. Dan bagi keluarga kami, Tuhan yang memberkati orang tua kami, kakak adik kami, sehingga mereka juga dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami dimanapun mereka berada yang sedang sakit.
Tuhan, dengan kasih karunia-Mu, kiranya Tuhan menjamah memberikan kesembuhan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka yang sedang kesulitan, mereka yang membutuhkan pertolongan, biar Tuhan yang menjamah dengan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah yang telah Engkau pimpin ini dari awal hingga akhir. Dan kami mau menutup ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Teman-teman tetap jaga kesehatan, semangat sekolahnya, tetap jaga juga protokol kesehatan, waspada dimanapun kalian berada. Tetap semangat dalam Tuhan, ingat baca firman Tuhan dan juga rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua, sampai jumpa.